siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa lagi dalam siaran perbatasan bersama dengan RRI di wilayah perbatasan. Dan kali ini Voice of Indonesia akan bersiaran bersama dengan RRI SPROT. Sudah ada rekan Dina Lorenza di sana. Benar ya? Dina, apa kabar? Suaranya belum terkoneksi nih. Belum kedengaran. Oke, masuk suara saya? Sudah masuk. Oke. Apa kabar? Agus, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Di Jakarta, di Terote gimana? Baik. Cuacanya juga lagi cerah di sini. Saking cerahnya panas ya. Oh gitu. Kalau di sini mendung-mendung gimana gitu ya? Mendung-mendung sahdu. Asik tuh. Iya, mudah-mudahan sih bisa adem terus ini hari ini. Karena kalau panas itu luar biasa. Nggak tahan kita ya. Iya, benar sekali. Oke, Dina, pastinya kita akan bersiaran bersama. Ada informasi-informasi dari Rote dan juga Voice of Indonesia nanti akan kita hadirkan. Kita awali dengan warta berita ya. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. BPS sebut nilai ekspor pada Oktober 2024 capai 24,41 miliar dolar Amerika Serikat. Topan Usagi hantam Filipina, ribuan warga terpaksa mengungsi. Bersama saya Agus Santika dan Dina, inilah warta berita selengkapnya. Badan Pusat Statistik menyebutkan nilai ekspor Indonesia pada periode Oktober 2024 mencapai 24,41 miliar dolar AS atau naik sebesar 10,69% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala BPS Amalia A. Widyasanti dalam rilis berita statistik yang dipantau secara daring di Jakarta Jumat. Menurut Amalia, peningkatan nilai ekspor ini didorong oleh ekspor non-migas, terutama kode HS15 atau lemak dan minyak nabati, HS27, bahan bakar mineral, serta HS64 atau alas kaki. Amalia menegaskan, negara tujuan ekspor non-migas Oktober 2024 terbesar adalah Tiongkok, yaitu 5,66 miliar dolar AS, disusul Amerika Serikat, 2,34 miliar dolar AS, India sebesar 2,02 miliar dolar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 43,49%. Beralih ke berita luar negeri, Topan Usagi melanda Filipina, menyebabkan banjir di pedesaan, meruntuhkan jembatan, menumbangkan aliran listrik, dan memaksa ribuan orang mengungsi. Melansir dari AP News, Jumat 15 November, badai ini merupakan badai besar kelima yang menghantam Filipina dalam sebulan terakhir. Badai baru diperkirakan akan melanda Filipina pada hari Minggu 17 November. Di Provinsi Cagayan, jembatan penghubung kota-kota rusak setelah dihantam arus sungai. Usagi datang 2 hari setelah topan sebelumnya Toraji yang telah menyebabkan banjir dan membuat puluhan ribu orang mengungsi. Banyak dari mereka masih berada di penampungan ketika Usagi tiba, menyebabkan kebutuhan darurat meningkat. Pemerintah telah mengalokasikan lebih dari 1 miliar peso, setara 270 miliar rupiah untuk bantuan. Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro, meminta bantuan negara-negara tetangga untuk menyediakan pesawat tambahan. Pesawat tambahan tersebut akan digunakan untuk mengirim makanan dan bantuan lain ke daerah yang terdampak.
Berita selanjutnya dari Rote, silakan Dina. Pengrajin pandai perak di Kecamatan Daunuse, Kabupaten Rotendao minta pemerintah daerah berikan perhatian bagi para pekerja. Laporan selengkapnya dilaporkan Ian Aplugi. Pandai perak merupakan salah satu pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di Pulau Ndao yang merupakan bagian dari Kecamatan Daunuse, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keterampilan dalam membuat aksesoris adat berupa anting, cincin, kalung, ikat pinggang, dan lain sebagainya masih ditekuni hingga saat ini. Namun, menurut pengakuan pengrajin pandai perak, saat ini perhatian dari pemerintah sangatlah minim. Salah satu pekerja pandai perak di Desa Mbiulombo, Gerson Yami, saat ditemui RRI menjelaskan, hingga saat ini ia bersama rekan lainnya belum pernah mendapat bantuan. Berbeda dengan pekerja tenun ikat yang sering mendapat bantuan dalam menjalankan usaha. Selama ini kita sudah berulang-ulang kita buat proposal di pemerintah, tapi sampai hari ini belum pernah terjawab dari pemerintah. Belum ada bantuan dari pemerintah untuk kita kerjain di aksesoris ini. Gerson Yami berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus bagi pengrajin pandai perak yang merupakan salah satu budaya turun-temurun bagi masyarakat di Pulau Ndao. Jadi dengan adanya bab mereka datang, jadi kita mengharapkan supaya bisa, kalau bisa, buat proposal di pemerintah supaya bisa membantu kita orang, khususnya orang Ndao, terlebih di desa kami. Hingga saat ini pekerjaan pandai perak masih dilakukan secara tradisional. Pekerjaan ini juga menjadi salah satu pekerjaan yang merupakan warisan budaya dari leluhur orang Ndao. Dari Rotendao, Ian Aplugi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup melakukan inventarisasi data untuk pengisian pada aplikasi SISmart atau Sistem Informasi Gas Rumah Kaca Nasional untuk sektor energi, pertanian, kehutanan, dan limbah. Selengkapnya Alotani melaporkan. Inventarisasi gas rumah kaca merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat dan status atau kecenderungan perubahan emisi gas rumah kaca secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapannya, termasuk simpanan karbon. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup PKPLH Kabupaten Rotendao, Liksi Nikodemus Foe, dalam rapat lintas sektor tentang pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di kantor PKPLH, Rabu 13 November 2024 menuturkan pengendalian emisi gas rumah kaca di tingkat kabupaten memiliki peran yang sangat penting dalam program emisi gas rumah kaca. Ia juga menyampaikan pola pembangunan di daerah dapat menjadi masalah, tetapi juga menjadi solusi untuk perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki banyak kewenangan yang langsung dalam pengendalian emisi yang disebabkan oleh faktor penyumbang emisi gas rumah kaca. Perhitungan emisi gas rumah kaca dilakukan dengan menggunakan SISmart atau Sistem Informasi Gas Rumah Kaca Nasional, sederhana, mudah, dan akurat, ringkas, dan juga transparan. Dia mengacu pada pedoman inventarisasi gas rumah kaca yang diterapkan oleh IPCC. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup PKPLH Kabupaten Rotendao, Liksi Foe, menjelaskan perhitungan emisi gas rumah tangga didasarkan pada sektor pertanian, limbah, kehutanan, industri, dan energi. Oleh karena itu, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup PKPLH Kabupaten Rotendao melakukan koordinasi lintas sektor membuat pendataan sumber emisi. Beberapa di antaranya adalah kendaraan bermotor, SPBU, diesel, kapal motor, dan alat pertanian seperti traktor. Berbagai sektor ini kita kewalahan. Kita kemarin mencoba mengumpulkan, tapi ada satu data yang satu hari ini di teman-teman dari PLN kita sudah bersurat juga bisa mendapatkan data itu juga dari teman-teman kehutanan yang tutupan lahan. Nah, sumber data yang kita inginkan itu adalah data energi. Yang kedua itu data IPBU, tapi kan di sini tidak ada industri. Terus yang berikut data pertanian, terus data kehutanan, terus data limbah. Total emisi hasil kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup PKPLH Kabupaten Rotendao pada sektor energi, pertanian, kehutanan, dan limbah hingga November 2024 sebesar 13,458 GG CO2.
Diharapkan ada kerjasama semua pihak termasuk masyarakat dapat menjaga dampak emisi gas rumah kaca berupa pengurangan penggunaan kendaraan bermotor, diesel, dan tidak membuang sampah sembarangan. Dari Rote, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi RRI Voice of Indonesia dan RRI SP Rote. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistalk, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ya, pendengar dan juga Dina, informasi sudah kita hadirkan dan siaran perbatasan tentunya hari ini akan menghadirkan juga informasi-informasi lain ya. Yang pasti kita bersama juga dengan pendengar kita di wilayah perbatasan yang lain ya, yang mendengarkan melalui RRI perbatasan. Di sana ada RRI Entikong, ada RRI Batam ya. Mana ya, lagi? Nunukan.
Ada Bengkalis, SP Bengkalis, ada juga Sumba, dan mana lagi Agus? Ada Sungai Penuh ya, Somlaki, Bintuhan, dan Talaut ya, udah. Talaut, iya. Udah. Iya, Banyak terima kasih. Iya, banyak juga stasiun produksi yang merelay kita. Dan juga pastinya pendengar di sana juga menantikan Dina ini. Wah, terima kasih. Dina pasti punya banyak informasi dari Rote ya. Oh ya, mengenai aktivitas Gunung Lewotobi gimana, Din? Ada dampaknya nggak sampai ke sana, ke Rote? Dampaknya sampai ke Rote sebenarnya enggak ya. Kupang juga enggak begitu karena saya baru pulang dari Kupang dan di Kupang sama sekali nggak ada, abu vulkaniknya juga nggak nyampe gitu ya. Tapi memang kalau dari arah anginnya itu bertiupnya ke daerah Bali. Oh, dan iya, ke utara Bali, berarti ya, bukan ke selatan. Iya. Jadi Bali dan juga NTB kena lah. Jadi dampaknya ya banyak penerbangan yang di cancel dan yang pastinya juga kalau di NTT sendiri ya, di Kupang itu masih jalan. Cuman kalau di daerah Flores itu udah nggak jalan lagi, penerbangannya ditutup. Sempat dibuka, ditutup lagi gitu. Ya. Mudah-mudahan segera mereda ya aktivitasnya dan tidak berdampak kemana-mana, terutama ke Rote dan Amin, juga ya. Sumba ya. Ya, ke Sumba juga ya. Bersyukur ya. Tapi tentu apapun yang terjadi ya pemerintah kan sudah sedaya upaya sekarang penerbangan juga sudah mulai dibuka, kemudian wisatawan juga dievakuasi ya kemarin. Ya. Banyak sekali, ada ratusan. Dan yang pastinya juga banyak bantuan yang sudah sampai juga ya. Oh iya, betul ya, bantuan juga. Itu yang penting. Untuk airnya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana karena pagi tadi ada informasi yang saya baca dari rri.co.id juga ya, dari RRI Ende sendiri yang itu dimana mengatakan bahwa di sana itu mereka butuh banget sama air dan ada juga yang water gun gitu yang memang mereka suka airnya juga gitu. Iya. Dan ini terkait dampaknya nih kan berupa abu vulkanik ya, Dina ya. Itu bergerak ke barat ternyata dengan kecepatan 18 knot, juga dengan intensitas meningkat, dan selain itu juga debu vulkanik ini disebut sudah mencapai wilayah Lombok juga, benar kata Dina tadi ya, Nusa Tenggara Barat. Dan material erupsi juga menutupi desa di sekitar kaki gunung Lewotobi laki-laki ya. Iya, benar sekali. Pastinya saudara-saudara kita di sana juga membutuhkan bantuan dan sudah saatnya nih kita memberikan bantuan kepada mereka ya, Din. Iya, benar sekali. Jadi mungkin ini juga kalau ada yang mendengarkan dan mungkin dari berbagai mungkin LSM dan lain sebagainya mau memberikan bantuan gitu ya, mungkin bisa langsung saja begitu menghubungi keluarga-keluarga di sana gitu. Betul, karena kalau menurut data dari Badan Penanggulangan BPBD Bencana, ya, juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB itu ada sebanyak 2.700-an keluarga ya, Din ya di sana ya. Iya. Yang terdampak ya, yang betul. dievakuasi ke tempat-tempat yang memang seharusnya begitu. Iya, ke tempat pengungsian ya. Iya. Dan memang mungkin bisa jadi akan ada tambahannya lagi gitu. Kalau sekarang mungkin 2.700, nextnya mungkin bakalan bertambah lagi begitu keluarga yang terdampak. Itu jumlah keluarga. Kalau jiwanya ditotalkan sekitar 12.200 jiwa. Jadi kan banyak sekali ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana semakin terbantu dan bisa melalui ya boleh dikatakan kondisi yang tidak mengenakan di akhir tahun ini. Ya. Semoga mereka bisa melaluinya dengan makin lebih baik lagi nantinya. Yang paling penting adalah mungkin trauma healing kali ya. Oh ya, tapi itu. Memang yang saya tahu juga sudah dari pihak pemerintahnya melakukan yang terbaik. Yang paling penting itu bagi pemerintah mereka melakukan trauma healing kepada yang terdampak. Gitu. Betul, trauma kan banyak juga pasti anak-anak ya, Din ya. Iya. Lansia. Banyak, jadi itu sudah dikategorikan begitu. Jadi di bantuan yang diberikan itu sudah per kategori. Lansianya dipisahin, anak-anaknya dipisahin. Jadi memang bantuannya itu apapun itu, entah itu trauma healing yang mau diberikan itu memang tepat begitu. Betul. Mudah-mudahan ya pendekatannya disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat yang terdampak di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki. Nah, mungkin kita harus hibur dulu dengan lagu dari Rote. Din, ada lagu apa? Ada lagu pakai di Netidao. Itu penyanyinya atau judulnya itu? Itu judul lagunya dong. Oh, Penyanyinya. Soalnya saya nggak ngerti. Oh, penyanyinya siapa? Penyanyinya Luji gitu. Oh, Luji. Tapi ya. saya mau kasih tahu dulu artinya nih. Oh, apa itu? Di-spill dulu artinya. Artinya adalah berangkat dari Ndao. Oh, berangkat dari Ndao. Berarti mau kemana tuh ya? Mau keluar gitu. Oh, okay. Dari Ndao mungkin ke Kupang, mungkin ke Jakarta, mau ke Bali, kemana aja bisa lah ya. Ya, boleh diasumsikan dulu merantau atau mungkin liburan atau kemana gitu ya? Merantau. Oh, merantau. Kalau yang satu ini versinya merantau deh. Oh, merantau ya. Kalau gitu kita langsung aja. Nanti mungkin secara detailnya isi dari lagu kita bahas lagi setelah lagu ya. Oke, siap. Oke, ini dia lagunya dari Rote. Japakadi Netidao Penggeloe kelidang nebea Ropa ele selai putih daedao Daraja amate beu pasanande adem ari neu kapragari waktu beta berangkat dari Pulau Ndao katong langgar selat lowe keli pasir putih Pulau Ndao sujauh di mata bikin beta pun hati tak karuan yang melambung
berangkat dari Pulau Dao. Katong langgar Selat Lowe Keli, pasir putih Pulau Dao sejauh di mata, bikin beta pun hati tak karuan. Beta ingat niur pantai yang melambai, ingat kakak adik deng pasaudara. Esok lusa katong jumpa di danau. Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Dina, lumayan agak sedih ya kalau denger iramanya gitu. Apa benar itu lagunya isinya sedih ya? Lumayan sedih, karena kenapa sih saya juga sampai sekarang bertanya ya, lagu-lagu daerah itu pasti menceritakan ketika mereka pergi merantau, terus mereka homesick dan lain sebagainya gitu. Jadinya bikin sedih mungkin, seperti itu karena banyak orang Rote yang pergi merantau. Gitu ya. Jadi pulau apa namanya, Pulau Rote ya? Iya. Itu udah nggak kelihatan lagi katanya gitu ya? Bener nggak sih? Udah bisa ya? Kalau nggak salah begitu sih kalau iya, di Ardin ya kan? Iya, semakin jauh dia pergi, semakin dia tidak melihat Pulau Rote, jadi tidak kelihatan lagi gitu di pandangan matanya gitu. Bikin sedih. Ingat, iya. Ya bukan hanya ingat Pulau Rote ya, ingat semuanya yang ada di dalam Pulau Rote itu ya, termasuk keluarga terdekat gitu ya. Yes. Iya benar, pantai putihnya. Tapi Abus tahu nggak kalau ini Pulau Dao, ini bahasa daerah Pulau Dao juga. Jadi Rote, Dao. Rote itu kan pulau, di sampingnya itu ada pulau juga namanya Pulau Dao. Jadi kita digabung jadi satu. Jadi itu dia dari bahasa sana juga. Dan yang paling bagus itu dari sini ke sana kan sekarang menggunakan kapal kan. Jadi sekitaran 1 jam perjalanan. Iya, jadi 1 jam perjalanan dan di sana itu pasirnya masih putih banget. Bahkan untuk kendaraan aja itu masih bisa dihitung dengan jari gitu. Gitu ya, jadi pulaunya masih asri gitu ya. Pasti lautnya juga bening banget. Bening banget, di situ emang masih bagus banget. Terus juga nggak ada banyak plastik, di situ nggak ada sih. Wah, jangan sampai deh, jangan sampai. Jangan sampai. Dan orang sana juga masih belum begitu banyak yang menggunakan plastik kalau di daerah sana ya. Kalau di sini kan udah banyak karena minumannya, terus juga banyak yang kita beli itu packagingnya kan plastik kan ya. Betul. Jadi banyak bikin mengotori gitu. Ya kalau kita kalau nggak sadar sama laut kita sendiri ya kita bakalan ditimbun sama sampah sih. Betul sekali. Dan juga bahayanya mikroplastik itu ya. Kalau sampai tertelan gitu kan, jadi membahayakan kesehatan kita. Tapi yang pasti juga keindahan estetika dari Pulau Dao atau Pulau Rote juga pasti menjadi rusak ya kalau misalnya ada sampah-sampah plastik di laut. Iya, benar sekali ya. Dan itu ekosistem laut juga. Ya? Iya. Oke, mudah-mudahan ini jadi pelajaran supaya terus mungkin juga ada kearifan lokal ya di sana supaya terus menjaga lingkungan itu, tidak boleh misalnya membuang sampah sembarangan dan lain-lain ya. Udah sih, mungkin saking banyaknya teman-teman, saya punya banyak teman juga yang suka banget memperhatikan laut ya. Selain memang mereka bergerak di bidang pariwisata dan lain sebagainya, ada juga nih teman-teman saya yang memang fokusnya di laut. Jadi mereka itu setiap sebulan sekali gitu mereka
pergi untuk melihat-lihat kira-kira laut ini masih bersih atau tidak. Paling enggak di pinggir lautnya gitu. Kira-kira ada yang masih sadar begitu untuk membuang sampah pada tempatnya atau sudah tidak. Karena biasalah kita manusia ya. Bukan seperti orang di luar yang memang mereka malu, budaya malunya itu tinggi gitu ya. Jadi kalau membuang kita itu kadang-kadang yang paling aneh ya, kita bangga gitu membuat pelanggaran. Jadi kalau nggak ada orang, kita buang sampah di mana aja. Tapi kalau ada orang, kita benar-benar buang sampah pada tempatnya, gitu. Nah, orang-orang sini tuh paling suka yang melakukan di mana kalau ada orang, baru mereka melakukannya. Tapi kalau nggak ada, ya suka-suka mereka gitu. Nah, sekarang itu banyak yang udah mulai sadar karena mungkin teredukasi dan banyak juga dari pihak LSM dan lain sebagainya yang memang biasanya sosialisasi mengenai hal itu, cinta laut. Betul. Gitu. Wah, positif sekali itu ya. Mudah-mudahan diteruskan, jadi nggak berhenti kegiatan-kegiatan yang mengingatkan masyarakat ya untuk tentunya menjaga lingkungan. Yang pastinya kan laut itu kan bukan tong sampah ya. Bukan. Justru malah sumber penghidupan. Karena di sana ada potensi-potensi yang bisa mendatangkan manfaat yang banyak ya untuk orang banyak juga. Jadi kalau nggak dijaga oleh kita ya siapa lagi ya nggak? Iya benar sekali. Dan takutnya adalah anak cucu kita tidak bisa menikmati keindahan yang sekarang kita nikmatin gitu. Benar sekali. Oke, jadi setujulah bahwa laut adalah sumber mata pencarian, sumber penghidupan yang memang tidak boleh dirusak ya sampai kapanpun, karena tentu saja sampai generasi-generasi berikutnya itu bisa menikmati. Nah, bicara tentang potensi, apa yang ingin dibagikan nih Din buat pendengar kita? Untuk potensi hari ini kami dari Rotendao menghadirkan salah satu kerajinan juga yang asli dari Rotendao. Jadi kami kemarin turun peliputan di Pulau Ndao ini sendiri nih. Oh, Pulau Ndaonya. Iya, Pulau Ndaonya sendiri. Jadi di situ tuh keren karena satu-satunya pengrajin perak yang ada di Rotendao cuma dari pulau ini. Oh, satu-satunya? Iya, satu-satunya. Jadi memang orang-orang sana itu pandai perak gitu. Jadi nggak ada orang Rote yang melakukan hal itu selain orang Ndao ini gitu. Oke. Kalau bahan bakunya dari sana juga? Di bahan pulau bakunya itu? Iya, mereka beli paling nggak dari luar ya. Tapi memang cuma mereka yang bisa membuat gitu. Oh, saya kira ada tambang perak di sana. Enggak sih. Ya? Iya, karena itu laut semua, Gus. Tapi uniknya ada pandai perak di sana. Luar biasanya jadi itu ya. Jadi penasaran nih. Kalau gitu kita ikuti aja ya. Liputan atau apanya ini? Ini liputan. Liputan Dina berserta teman-teman dari RRI Rote ya? Iya, dari Rote. Oke, kita simak. Di mana? Di platform mana? Kita ingetin dulu nih. Bisa ditonton di mana aja nih? Bisa ditonton ini kalau di Rote ya? Iya, di Rote. Di mana? Di Rote bisa kalau ditonton tuh melalui YouTube channel kami di RRI Rote, dan seperti biasa bisa juga mendengarkan melalui RRI Digital atau rri.co.id. Oke, benar sekali, di RRI Digital ya. Anda pilih Voice of Indonesia atau klik RRI Rote. Dan juga bisa melalui online streaming Voice of Indonesia di voinews.id ya. Ya. Oke, kita simak dan kita tonton tayangannya. Pendengar dan pemirsa RRNet, saat ini saya berada di Desa Mbiulombo, Kecamatan Ndao Nuse, Kabupaten Rotendao. Di desa ini terdapat satu budaya yang sangat unik, budaya turun-temurun yang biasanya di tengah masyarakat disebut budaya pandai perak. Dan seperti apa budaya pandai perak itu? Saat ini saya sudah berada dengan Bapak Gerson Yami yang akan menjelaskan untuk kita apa budaya pandai perak. Selamat siang Bapak. Selamat. Kami ingin bertanya mengenai budaya pandai perak. Nah, seperti apa sehingga bisa dinamakan budaya pandai perak? Kalau mengenai budaya pandai perak ini termasuk pusaka dari nenek moyang. Sejak
nenek moyang kita dari dulu, mereka punya pekerjaan utamanya adalah pandai perak. Pandai perak ini terkenal dengan sebutan, kalau kita orang di sini, orang di kampung sini sebutnya bahwa tuka wala kalau bahasa di sini. Kita tidak dilatih. Setelahnya kita keluar dari sekolah SD, kita sudah bisa tahu kerja sendiri. Kemana saja kita bisa pergi untuk mencari hidup. Kita punya hidup ini di kampung sini, ini termasuk ini kita punya pencarian hidup lah begitu, pencarian nafkah. Jadi lewat pandai perak ini kita bisa menghasilkan berupa berkat, kita bisa kasih kita punya anak sekolah, kita bisa menjamin hidup, bisa kita pun anak bisa kawin mengawin. Jadi inilah yang disebut dengan pandai perak. Nah, dalam pandai perak itu tentunya itu menghasilkan aksesoris adat ya, Pak ya? Iya. Nah, aksesoris adat seperti apa yang bisa dihasilkan melalui pengrajin pandai perak? Banyak motif. Kalau di rote, kebutuhan untuk aksesoris ini pandai perak yang kita buat di rote ini macam ke anting-anting, gelang tangan, kalung leher, habas, istilahnya habas, kalau orang rote bilang habas, dengan ikat pinggang yang disebut pending, kemudian yang dengan barang-barang yang lain. Dan itu masih dikerjakan secara manual ya, Pak? Iya, kalau untuk pekerjaan itu secara manual. Kita bukan tidak pakai mesin, tapi kita bisa pakai kita punya ukiran sendiri. Ya Bapak, dan untuk hasil dari yang sudah dibuat aksesoris adat ini, pemasarannya seperti apa, Pak? Kalau untuk pemasaran, ada yang dari Kupang pesan untuk kita kerja aksesoris, untuk kemudian setelahnya kita kerja habis kita kirim, mereka kirim uang datang. Berarti bukan hanya dijual di dalam rote ya, tapi itu sudah keluar juga? Sudah keluar Pulau Rote juga. Bahkan seluruh Nusa Tenggara Timur ini ya? Bahkan sampai di daerah Kalimantan, Papua, ada pesanan juga. Aksesoris kalung itu harganya berapa? Untuk sekarang ini kita jual itu pakai set, jadi lengkap. Itu dalam satu set ada apa saja? Ada di dalam satu set itu ada lengan tangannya, ada bulan sabitnya, ada ikat pinggangnya, ada anting-antingnya. Itu ada semua. Oke. Dan bagaimana? Apakah hasil dalam sebulan itu cukup untuk keluarga? Kalau rezeki maka satu bulan itu kita bisa menghasilkan sekitar paling di bawah itu 2 juta, 3 juta bisa untuk menghidupkan keluarga. Kalau untuk budaya pandai perak ini, apakah ada bantuan khusus dari pemerintah, Bapak? Selama ini kita sudah berulang-ulang kita buat proposal di pemerintah, tapi sampai hari ini belum pernah terjawab dari pemerintah. Belum ada bantuan? Belum ada bantuan dari pemerintah untuk kita kerja di aksesoris ini. Baik, Bapak. Jadi untuk harapannya kepada pemerintah seperti apa? Jadi baik. Dengan adanya bapak mereka datang, jadi kita mengharapkan supaya bisa buat proposal di pemerintah supaya bisa membantu kita orang, khususnya orang Dao, terlebih di desa kami. Di desa Mbiu Lombo ya. Baik Bapak, terima kasih untuk wawancara singkatnya. Pendengar dan pemirsa RRNet, demikian wawancara singkat kita bersama Bapak Gerson Yami. Dan seperti yang kita sudah dengarkan tadi, budaya pandai perak adalah budaya yang didapat turun-temurun dari leluhur di Pulau Ndau, khususnya di desa Mbiu Lombo, Kecamatan Daunuse, Kabupaten Rotendao. Dan pendengar, itulah wawancara kita. Saya Ian Abdugi bersama seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Voice of Indonesia. Ya, Dina dan juga pendengar, unik sekali ya. Ada seorang perajin yang
hanya satu-satunya di Pulau Ndau ya, perajin perak. Iya. Dan itu semua dikerjakan secara manual dan didapat turun-temurun ya. Iya, benar sekali. Manual sih kalau di sana ya. Di Rote masih banyak yang manual, apapun itu. Oke, dan aksesorisnya Dina pernah pakai nggak? Pernah. Jadi, ya? Iya, kalau kita pakai pakaian adat kan harus sama satu set itu. Ada pendingnya, pending itu ikat pinggangnya, terus juga ada habasnya yang kalungnya itu. Terus Agus tahu nggak sih kalau rote itu ada yang di atas kepalanya itu kayak bulan sabit bentuknya? Oh iya, itu dibuat dari sana juga? Dari sana, jadi kalau kita beli itu bener-bener udah satu set. Jadi satu paket gitu, ada bulan molik itu namanya ya untuk kepala. Terus juga ada antingnya, tapi antingnya nggak begitu spesifik sih. Terus sama yang spesifik itu yang paling ikonnya banget itu habas atau kalungnya, sama pending. Pending itu ikat pinggangnya gitu. Jadi ada modelannya, lucu semuanya, bagus-bagus, keren. Ya. Itu buat wanita aja atau pria juga? Buat pria juga. Kalau untuk habasnya itu kalungnya itu untuk pria. Terus apalagi yang spesialnya untuk pria? Kalau untuk pria itu topinya itu spesial banget. Oke, semua dari perak ternyata ya? Iya, kalau untuk perlengkapan ini memang semuanya perak. Iya. Ikut bangga dong kalau pas lagi make itu. Iya, emang lebih bagus aja gitu kalau makainya satu komplit gitu. Iya, makin cantik pastinya ya. Makin cantik pastinya. Yang pria juga makin ganteng-ganteng ya. Iya, kelihatan rapi gitu kalau pakai pakaian adat sekaligus satu sama ini pernak-perniknya. Ya boleh dibilang kalau begitu perajin di Pulau Ndau itu jadi trendsetter buat aksesoris adat di Nusa Tenggara Timur kalau gitu, karena semua dari sana ya. Kebanyakan iya. Kalau dari ceritanya mereka itu yang ngirim keluar gitu. Jadi memang mereka pembuatnya. Baik Dina dan juga pendengar, seru sekali ya. Potensi ternyata banyak yang bisa digali dari daerah kita, khususnya dari Rote. Dan itu baru saja kita hadirkan. Nanti di minggu depan kita hadirkan lagi yang lain ya. Iya. Oke, kita saatnya pamit Din, karena kita akan akhiri dengan the session. Nanti ada talenta. Ada kali siapa? Ini Nyoman Paul, tahu nggak? Tahu banget, suka banget. Dia tuh atlet loh aslinya. Oh iya ya, tapi dia pintar nyanyi juga dan peserta salah satu ajang pencarian bakat ya. Iya. Kita hadirkan di studio Voice of Indonesia untuk mendengar kita di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia, terutama di wilayah perbatasan yang merilis siaran perbatasan kali ini. Kita pamit juga sekalian. Oke, terima kasih Agus. Terima kasih Dina dan juga teman-teman di RRI SPROT ya yang sudah bersama siaran kali ini. Sampai ketemu lagi Sabtu depan. Bye-bye. Bye-bye. Oke, berikut kita saksikan Nyoman Paul di The Session hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. No one ever saw me like you do. All the things that I could add up to, I never knew just what a smile was worth. But your eyes say everything without a single word. 'Cause there's something in the way you look at me. It's as if my heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world
I can't be. Never know what you see, but there's something in the way you look at me. If I could freeze a moment in my mind, it'd be the second that you touch your lips to mine. I'd like to stop the clock, make time stand still. 'Cause baby, this is just the way I always wanna feel. 'Cause there's something in the way you look at me. It's as if my heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world I can't be. I never know what you see, but there's something in the way you look at me. I don't know how or why I feel different in your eyes. All I know is it happens every time. Every time. 'Cause there's something in the way you look at me. You look at me. It's as if my heart knows. My heart knows. You make me believe that there's nothing in this world I can't be. I never know what you see. Oh, 'cause there's something in the way you look at me. It's as if my heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world I can't be. I never know what you see. Oh, I'll never know what you see, but there's something in the way you look at me. Hai, hari ini di Studio Voice of Indonesia ada Temannya Indah, namanya siapa? Nyoman Paul Fernando Aro. Yoi. Gue paling gak bisa nih tamu yang bercanda mulu kayak begini nih. Enggak, biar makin luas aja kan. Oh gitu ya. Iya. Kirain masih ngantuk kan? Enggak. Emang iya. Udah seger ya? Oke, voice kan jadinya. Iya. Oke, pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia, tadi kita udah lihat Nyoman Paul nyanyi The Way You Look At Me. Iya. Dan setelah The Way You Look At Me rilis, Paul datang ke sini dengan lagu barunya. Iya. Judulnya apa? Mundur perlahan. Tukang parkir. Iya. Di sini di toko sebelah biasanya. Ya. Nah, lagu Mundur Perlahan jadi Iya. single barunya Paul. Ini nulis sendiri juga. Nulis sendiri, tapi ada juga Mas Lava yang ikut bareng nulis. Sama Lava. Iya. Nah, lagunya tentang apa sih? Tentang parkir. Oh, beneran? Enggak. Kalau mundur pelan-pelan gitu nanti nabrak. Enggak ya? Tentang kisah seseorang yang pernah mencintai pasangannya dengan buta lah, dengan jor-joran. Bucin lah istilahnya. Tapi ternyata sekian lama menjalaninya, ternyata yang dicinta itu masih belum melupakan masa lalunya gitu. Terus jadi kamu mundur pelan-pelan gitu. Mundur perlahan. Dia juga udah balik ke masa lalunya malah. Ini pengalaman pribadi. Cerita orang kayaknya. Cerita orang yang mana? Orangnya 1, 2, 3, 4, 5 ada banyak tuh. Itu kayaknya. Oh, iya kasihan ya. Ini nih di kamera kayaknya. Nah, Paul, kenapa orang harus dengerin Mundur Perlahan? Karena kan di YouTube ada, di Spotify juga ada. Jadi Besokan didengerin. yang kayak gini nih. Iya kan?
Kenapa? Kenapa? Karena ya mungkin banyak yang relate mungkin ya. Yes. Apalagi di usia-usia remaja yang masih bimbang memilih pilihan hati, masa depan atau kenyamanan masa lalu. Ya kita nggak tahu kan gitu. Jadi buat yang relate bisa kayak download Spotify gitu kan. Jadi dengerin di semua DSP. Iya benar. Dan Paul mau bilang apa sama Paul Moon? Makasih udah streaming lagu aku, terus memperkenalkan lagu aku juga ke kalangan publik. Apa ya? Maksudnya yang terus mencoba untuk memperkenalkan lagu aku ke kalangan publik. Oke. Nah, ini di luar promonya Mundur Perlahan ya. Ditandain ya, tolong nanti kameramen. Aku mau tanya nih, kamu kan orang Singaraja. Iya. Di Bali nih belakangan ini lagi rame overtourism, banyak yang bilang overtourism, tapi sebenarnya cuma di beberapa titik aja. Nah, Singaraja ini salah satu tempat yang jarang didatengin orang. Iya, benar. Aku mau tanya dong, kalau di Singaraja ada spot mana nih yang wajib banget buat dikunjungin? Patung Singarajanya. Iya kan? Enggak. Spot-spot tuh banyak sih yang belum tereksplor banget di sana. Makanya kalau mau ke sana tuh jangan liburan sendiri aja, harus kenal akamsinya sana kan. Siapa, Paul? Itu patung Singarajanya. Oke. Iya. Contoh kayak Lovina mungkin udah banyak orang tahu karena sana kan ada lumba-lumba. Banyak lumba-lumba wisatanya di lautan, tapi sebenarnya masih banyak air terjun yang belum tereksplor gitu. Kalau spot buat berenang yang bagus di Singaraja? Di Singaraja di kolam renang Hotel Singaraja. Jangan kolam renang dong, pantai maksudnya. Kalau pantai mah karena pantai di sana kan pasir hitam ya. Jadi pantai di sana tuh hanya sebenarnya untuk sunsetan doang sih gitu. Mandi pun juga ada, tapi bukan laut lepas, laut tenang. Jadi ombaknya tuh nggak sebesar di Bali Selatan. Kalau mau renang lebih banyak di air terjun sih. Air terjun Banyumale contohnya. Itu, tapi ya itu PR, jalannya PR. Gak apa-apa nih, berarti penontonnya Voice of Indonesia, pendengar Voice of Indonesia yang mau ke Singaraja, ya, mau berenang. Nah itu tadi air terjun apa? Air terjun Banyumale. Atau mungkin mau berenang bareng lumba-lumba kalau berani. Itu ya boleh, itu juga boleh. Beneran, itu beneran. Beneran bisa ya? Beneran bisa. Oke. Beneran, coba. Ini buat sosmed aja ya yang barusan ya. Beneran bisa loh. Iya loh. Gak apa-apa. Iya. Oke, kalau gitu pendengar dan juga pemirsa Voice of Indonesia, jangan lupa streaming lagunya Paul. Iya. Mundur Perlahan. Jangan lupa juga buat nonton videonya Paul nyanyi Mundur Perlahan di The Session yang bakal kita lihat setelah ini. See you on the next episode. Bye-bye. Thank you. Kau bercerita, ku mendengar berderai air mata. Aku sadar bahwa ku bukanlah tempatmu. Ternyata ku bukan rumahmu. Kau sering mungkin masa lalu. Bukankah itu kau sedang rindu? Mengapa sadarnya sekarang? Mungkin kau masih cinta dia.
Kembali saja dengan yang lalu, atau aku yang mundur perlahan darimu. Haruskah aku yang pergi dulu? Biarkanlah waktu yang kembalikan semua senyumku. Kau senang rancang masa depan, seolah akulah jawaban, tapi tidakkah kau sadari di dalam hatimu, hatinya kembali saja dengan yang lalu, atau aku yang mundur perlahan darimu. Haruskah aku yang pergi dulu? Biarkanlah waktunya, biarkanlah waktunya, biarkanlah waktunya kembalikan semua karma. Karmamu. Thank you. Voice of Indonesia. Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.